Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yafi Effendi Alula dengan NRP 312251 dari kelompok 7. Untuk case yang saya bawa di sini adalah dari data camp. Jadi ada 4 tabel, yaitu adalah country, lalu adalah liga, lalu match, match sama tim. Jadi untuk case yang akan lebih dibahas di sini yaitu adalah berkaitan dengan match. Kenapa? Karena di sini dia ada data dari 11.000. Jadi dari data 11.000 dan hanya menampilkan apa ya, history dari sebuah kemenangan apa sebuah cetak gol berapa dan kemasukan berapa dari sebuah tim dan di record setiap tanggalnya dan eh, setiap pekan di apa di tahun 2011 sampai 2014. Oke, langsung saja. Jadi yang kita bahas dulu adalah nomor 3 ya, yaitu perihal tentang trigger. Jadi sebelumnya saya akan menambahkan dulu tabel. Ini katakan tabelnya namanya log gitu ya. Log, terus isinya tanggal sama komentar. Ini teks. Oke, ini sudah terbuat lognya. Lalu untuk query saya itu ya, saya sendiri ini saya akan mencoba menekan dulu karena di sini adalah kita berkaitan dengan waktu ya, biar kita bisa saya kopas, saya ganti sampai jam 11 saja, lalu saya run ini ya. Oke, saya sudah run, kemudian saya akan tambahkan. Oke, saya akan mencoba menambahkan sekarang jam 17.57 ya, masih jam 17, saya akan coba insert, nah berhasil. Lalu saya akan cek dulu ya di timnya apakah sudah dapat enggak. Kita dilihat ini ya sudah nambah ya Persebaya Surabaya. Lalu di lognya juga sama ya, masukkan data. Nah, misalnya tadi itu nama klubnya kan Persebaya Surabaya. Terus habis itu saya update sekarang. Update, oke. Lihat timnya dulu, sudah berganti. Terus lihat lognya. Sudah ya. Kemudian, ini masih jam 58 ya. Saya tambahkan lagi, misalnya gini aja. Misalnya ini saya run. Kita cek dulu yang direct gimana. Oke, udah hilang ya. Di sini udah nggak ada. Persib. Lalu di lognya, ya, ada data dari tim API di 52.000. Oke, ini sambil saya nunggu jam 18.00 ya. Kenapa kok saya gini? Karena eh, eh, ini triggernya adalah mulai dari jam 8 sampai tadi jam 17 ya. Saya kita lihat sendiri di sininya trigger, terus di refresh dulu, refresh.
Terus, ini kita lihat di sini query-nya. Oke. Jadi di sini adalah ya ketika kita menambahkan dari jam 8 sampai jam 17 ya, maka yang akan terjadi kalau misalnya kita tidak di antara jam ini, berarti yang akan terjadi ini. Tapi ketika masih jam 17, maka akan terjadi adalah ini. Jadi ketika kita masih jam 17 tadi, itu kita bisa menambahkan ya di lognya. Tadi yang saya kembalikan aja. Ini ya, jadi sudah benar ini. Nah, saya cek lagi. Ini ya, jadi, nah, oke, kita coba sekarang. Misalnya kita menambahkan lagi, hanya baru aja ya, datanya, namanya misalnya Arema C, RM, itu aja. Nah, bisa sekarang? Nah, nggak bisa. Jadi dia terpental karena kita untuk apa studi kasusnya, yaitu ketika bukan pada jam kerja, dari jam 8 sampai jam 5 sore, eh, dan di hari kerja, 0 itu artinya hari Sabtu, Minggu, 6 adalah hari Sabtu. Jadi kalau misalnya ini hari Senin, di jam kerja masih jam 17, berarti masih bisa. Ini kan not between. Artinya kalau yang dia, jika kita menambahkan data, update data, delete data di luar jam kerja, jam 8 sampai jam 17, maka yang muncul adalah error. Tapi ketika kita tadi ya, jam 17.00, masih jam 17.59 itu masih bisa. Jadi kita bisa menambahkan data dengan juga menambahkan lognya juga. Ini adalah bukti ya. Buktinya saya cek lagi, saya form lognya. Oke ya, sudah ya. Kah, saya hapus dulu, lalu ini saya hapus lognya juga saya hapus juga. Ya, jadi untuk trigger itu kuncinya adalah di logikanya. Saya menggunakan logika ketika saya menambahkan, mengupdate atau mendelete pada tidak jam kerja maupun tidak hari kerja, maka yang akan terjadi adalah error. Tapi kalau misalnya saya pada jam kerja dan di hari kerja, maka masih bisa. Oke, lanjut. Kita akan membahas nomor satu dulu aja ya. Kita membahas nomor satu. Ini saya, oke. Terus kita akan buat query. Oke. Nah, tadi kan sebelumnya kita kan tahu sendiri ya. Di sini hanya ada data tiap pertandingannya berapa, eh, home goal-nya berapa, away goal-nya berapa, home timnya siapa, away timnya siapa, dan direkod di tiap pekan, setiap itu pekan, dan di setiap tanggalnya dari 2011, 2012, sampai 2014 dan 2015. Nah, saya pinginnya datanya eh, bisa dibuat menjadi klasemen. Nah, jadi ini saya buat klasemen ya. Jadi saya di sini saya membutuhkan apa? Untuk kolomnya tim T, T itu adalah jumlah tanding, M itu menang, S itu seri, K itu kalah, gol masuk, gol
kemasukan, ini itu adalah dari gol masuk dikurangi gol kemasukan, lalu adalah poin. Nah, di sini saya juga bisa meng, apa ya, bisa karena kita menggunakan function, jadi nama negaranya bisa bebas dan eh, untuk musimnya juga bisa bebas. Nah, di sini kita lihat dulu ya untuk country-nya itu apa aja di sini. Untuk country-nya sendiri itu ada ini ya. Jadi ada film apa banget ya. Aja lah. Ya, hanya di 10 top Eropa. Nah, misalnya ya, saya di Inggris di musim 2011 dan musim 2012. Oke. Nah, ini datanya valid ya, bisa kita cek sendiri. Misalnya kita tambah, misalnya standing PPL 11-12. Di sini, ini datanya valid ya, ini dari Google, dari saya juga sama ya. 89. Untuk logikanya sendiri, itu diurutkan berdasarkan yang pertama dari tinggi poinnya. Kalau misalnya poinnya sama-sama tinggi, di sini misalnya Manchester City sama Manchester United sama poinnya, nah maka yang dilakukan urutan kedua adalah dari jumlah goal difference-nya harus banyak. Jadi untuk case saya sendiri di sini adalah membuat klasemen ya, membuat klasemen dari yang yang dijadikan parameternya, sama tergantung musimnya. Karena saya di sini Inggris di tahun 2011-2012, maka yang akan muncul adalah tabel klasemen di tahun 2011-2012 di negara Inggris. Untuk perhitungannya sendiri, di sini saya untuk yang menangnya itu ketika home goal-nya lebih banyak daripada away goal. Lalu ketika seri, home goal-nya sama dengan away goal. Dan ketika kalah, home goal-nya lebih kecil daripada away goal. Nah, datanya ini dari subquery. Subquery yang dari ini, yang pertama adalah uh, di joy, dia di apa dicek dulu untuk apa country-nya itu, eh, untuk yang di apa ya, yang difokuskan adalah laga tandang, laga kandang. Lalu yang kedua adalah laga tandang. Ya, terus kemudian di Union All, artinya eh, datanya digabung menjadi satu satu kesatuan. Misalnya di data ini hanya 135, misalnya di sini adalah 246, digabung. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kemudian dari data tersebut itu kita hitung. Dari di sini sum untuk menghitung jumlah gol masuknya, di sini sum sum away goal-nya dihitung buat gol kemasukannya. Untuk SG-nya untuk dikurangi dari home goal dikurangi away goal. Lalu untuk poin, nah ini ya, Cik. Jadi untuk poin itu ketika home goal-nya lebih banyak 3 poin. Kalau seri 1 poin dan kalau kalah 0 poin. Jadi ini adalah hitung-hitungannya ya, hitung-hitungan eh, dari data match ini ya. Jadi bentar ya, saya cek kembali. Kayak match gitu ya, katakan. Nah, dari from ini dia itu dijoinkan ke tim. Kenapa? Karena kita membutuhkan nama timnya. Nah, berarti kita dijoinkan ke tim, lalu di apa dari yang tadi tim ID sama dengan tim
API ID. Nah, karena ini adalah data dari nama timnya, jadi grup by-nya itu nama timnya. Lalu di order berdasarkan ketentuan klasemen liga pada sepak bola. Yaitu poin, yang pertama harus lebih tinggi. Yang kedua adalah kalau poinnya sama, berarti yang dihitung kedua adalah jumlah different goal-nya harus lebih banyak. Makanya di sini Manchester City juara ya. Lalu misalnya di tahun 2012, coba. Oke, di sini yang menjadi juara adalah Manchester United ya. Misalnya Spain lah ya, katakan Spain di tahun 2000. Misalnya Spain, 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 oke Spain, Spain, apakah? Jadi ini bisa valid ya. Ini ini datanya adalah dari resmi dari Google sendiri dan dimasukkan ke apa ke pembelajaran data camp, workspace-nya data camp. Oke, sama ya ini ya. Misalnya saya cari aja di sini ya. Misalnya hmm, La Liga, hmm, datanya sama, Madrid, tadi Madrid 100 poin, oke, 100 poin. Lalu dia nyetak gol 121, oke, kita cek loh sama. Maupun yang terakhir, passing passing Santander, sini kita lihat tuh juga sama, minus 35, di sini juga minus 35. Ya, misalnya di sini ada data lain ya, misalnya ada dari Italia ya misalnya. Italia misalnya, Italia kita cek dulu. Ini ya, Juventus yang menjadi juaranya. Kita cek dulu di sini. Dari A. Oke, kenapa kok demikian? Oh, karena jumlah anu ya, jumlah pertandingannya kurang ini. Pak yang penuh aja ya, misalnya France. Jumlah pertandingannya tidak lengkap ya, teman-teman. Bentar. Nah, ini yang untuk pelak. Oke, kita lihat A ini ya. Oh, one. Oke, sama 82 82. Oke. Oh, gini aja. Misalnya tadi case-nya salah. Oh, saya salah ya, mungkin gini aja. Saya fungsinya saya hapus dulu. Refresh, saya hapus dulu. Lalu ini dibuat hitung bintangnya. Terus nggak usah pakai ID karena sama-sama oke. Terus apa lagi yang bisa di mana sudah. Saya coba running lagi. Price 2017. Masih sama. Berarti datanya di sini dari apa? Dari data camp sendiri itu datanya kurang ya. Masih hanya ini yang terdownload hanya 11.000 ya. Nah, nunggu juga proses. Misal lagi lah, saya misal Germany, coba katakan Germany ya. Ini sangat masuk akal ya, kenapa saya membuat function ini, biar saya tidak perlu menghitung lagi. Maksudnya tinggal langsung apa select bintang from apa klasemen, nama nama negaranya apa, museumnya berapa. Jadi lebih memudahkan saya juga gitu kan. Ini eh, Jerman 2011 2012.
Oke, kita cek di sini bonus 3. Ini ya, apakah sama? Kita lihat dulu. Dan satu gol masuknya 80. Oh, sama. Yang degradasi satu FC Call sama satu FC Carlsenturn. Sama ya, sama Hertha Berlin juga ya. Oke, jadi misal Belgium lah, katakan Belgium. Kita coba negara Belgium ya. Oh, itu apakah yang juara? Kita ya. Nah, di sini kita lihat. Oke, kita lihat di sini misalnya ini kalau kalau misalnya jumlah pertandingannya full berarti udah benar ya. Juga Belgia, Anderlecht Anderlecht yang jadi juara 6-7 sama ya. Oke. Lalu ini untuk yang nomor pertama ya. Dan untuk yang nomor kedua saya akan buat dulu ini ya query-nya. Kalau tadi dibuat eh, kalau tadi dibuat klasemen, sekarang dibuat awas statistikannya jumlah kemenangan dari sebuah tim. Misalnya di sini ya, kalau saya tambahkan lagi, ini daftar pelatih ya. Jadi misalnya tadi ya, misalnya MU itu di bawah kepelatihan Coach Alex Ferguson itu sampai di tahun 2012-2013. Itu yang terakhir pertandingan adalah di bulan Mei di tahun 2013. Kita cek dulu. Nah, ini ya. Jumlah persentase kemenangannya MU di bawah Alex Ferguson itu 73%. Untuk jumlah kemenangannya 56 kali, draw-nya 10 kali, dan loss-nya 10 kali. Nah, di sini kita harus bisa membuktikan apakah benar apa enggak nih. Jadi kita misalnya standing EPL gitu. Oke, MU menang 28 kali, ini tahun 2011-2012 ya. 5 kali kalah, 5 kali seri. Oke, kita cek di tahun 2012-2013. MU 28 kali menang, 5 kali seri, 5 kali kalah. Nah, kalau dijumlah, sama hasilnya. 56, 10, 10 gitu. Nah, misalnya di sini misalnya dapat Moyes ya. Coba kita cek ya. Untuk track recordnya David Moyes ya. David Moyes itu melatihnya bentar, di tahun 2013 bulan Juli. Oke. 2013 misalnya Juli itu bulan 07 ya. 07, 01. Lalu sampai 22 April 2014. Oke, kita cek dulu. 17 April 22. Oke, kita cek dulu ya nih ya, sekarang ya. Jumlah kemenangan David Moyes itu berapa persen? Jumlah kemenangan David Moyes 50% ya. 17 kali kemenangan, 6 kali imbang, 11 kali kekalahan. Itu sangat memalukan sekali ya. Misalnya di Ryan Giggs ini ya, katakan misal di di, di era kepatian Ryan Giggs berapa kali ya, coba kita cek. 11 Mei tanggal 11. Kalau di era Ryan Giggs kita bisa menang 2 kali, 1 kali imbang, dan 1 kali kekalahan 50% ya. Nah, untuk query-nya sendiri, saya menggunakan ini ya, saya ibaratnya eh, seolah kita melakukan pemrograman di dalam query sendiri.
saya membutuhkan variabel integer, win, draw, loss. Oke. Lalu yang saya ambil hanya home goal sama away goal dari tabel subquery yang isinya adalah yang pertama adalah home home team apa ya, pas laga kandangnya, dan begitu juga pada saat laga tandangnya sampai tanggal sekian gitu. Jadi ini nama timnya, ini between-nya apa, between-nya itu ya dari yang kita masukkan tadi, yaitu dari 2014 sampai bulan April sampai bulan Mei gitu kan. Nah, ketika home goal-nya lebih banyak dari away goal, maka win-nya tambah satu. Ketika home goal-nya sama dengan away goal, imbangnya tambah satu. Kalau misalnya selain itu, loss-nya tambah satu. Yang saya cetak ini ya, jadi tim winning persentase untuk yang winning apa, persentase kemenangannya itu saya menggunakan Aron untuk membulatkan data. Lalu ini ya, untuk menghitung ya. Lalu untuk sisanya ya apa, data yang kita masukkan tadi ya. Oke, jadi untuk datanya sendiri saya kebetulan pengen yang sangat unik ya, dan saya nggak perlu apa ya, sebenarnya dengan data ini kita bisa melacak yang kalau function tadi tujuh tujuannya buat eh, melihat klasemennya. Kalau untuk prosedurnya untuk melihat track record dari misalnya adalah sebuah, eh, sebuah pelatih di apa, di klub di tahun 2011 2012 sampai 2014 2015. Misalnya ini saya angkatnya adalah MU di era kepelatihan Alex Ferguson hingga Ryan Giggs. Oke, sudah. Kemudian kita akan membahas nomor 4 ya. Ini saya, oke, oke. Itu nomor 4 sendiri. Saya tetap sama menggunakan yang nomor pertama tadi ya. Jadi untuk query-nya sama, yang apa? Yang query dalamnya sama. Jadi saya sebelumnya kita akan coba dulu ya ini ya. Akan mencoba membahas mengenai indeks dulu. Jadi indeks itu tujuannya untuk meningkatkan apa ya? Untuk meningkatkan kecepatan dan mengurangi cost. Jadi itu tujuannya indeks. Nah, indeks itu diberikan bukan hanya pada where-nya, tapi juga pada join-nya juga biar cepat, dan juga pada group by-nya. Oleh karena itu, ini adalah before-nya ya, before dari data data klasemen di Liga Inggris di tahun 2012-2013 ini misalnya ya. Terus eh, ini before dikasih indeks. Setelah dikasih indeks, misal di sini saya tambahkan, misal ditambahkan lagi, ditambahkan lagi. Nah, maka ketika di-explain, harusnya indeks itu juga akan mengurangi cost juga. Ini ya, jadi yang tadi 600 sekian jadi 500 sekian. Sangat mengurangi cost ya, dan bisa mengefisienkan query. Nah, tapi ada kelemahannya. Untuk kelemahannya sendiri, um, yang diberikan indeks itu harus tabel khusus view. Jadi ketika diupdate atau di delete
itu juga akan berpengaruh ke apa speed-nya atau apa namanya speed dan apa ya talk time-nya itu maksudnya apa berapa lama gitu untuk apa, menjalankan query-nya akan lama gitu. Jadi saya sarankan ya, ini saya sarankan lagi, lebih baik indeksnya itu tadi adalah data dari tabel view, bukan tabel yang untuk transaksi. Ini misalnya ya, kebetulan saja ya, kebetulan saja, misalnya di sini hanya untuk tabel view saja gitu kan, misalnya ya. Nah, jadi sudah jelas di sini sudah benar indeksnya juga apa berfungsi untuk mengurangi cost dan waktu. Waktunya lebih cepat, cost-nya lebih turun. Nah, ini menyambung juga dengan nomor 5 ya, yaitu adalah optimasi query. Optimasi query itu bukan hanya soal tentang indeks saja, yaitu dari kode yang kita gunakan. Misalnya ya, misalnya, saya akan membuka Classroom. Jadi, optimasi query itu salah satunya juga menggunakan indeks. Tapi, selain itu, kita bisa juga melakukan apa ya, pengefisienan dari query kita sendiri. Misalnya, hindari select bintang. Nah, itu ya sangat penting sekali. Pertama, cost-nya juga berat. Pertama ya, membuat cost berat dan membuat load-nya lama. Sehingga lebih baik kita menggunakan select yang kita ambil saja. Nah, di sini kita hanya mengambil tim, E itu adalah tanding, M menang, S seri, K kalah, GM gol masuk, GK gol kemasukan, SG itu adalah gol difference-nya, lalu adalah poin juga dari query ini, gitu misalnya. Nah, ini saya juga menerapkan ya, yaitu adalah eh, hindari OR dan gunakan union ya. Ini ya sama ya. Jadi saya lebih baik saya menghindari OR dan menggunakan union. Lalu saya juga menerapkan yaitu adalah join versus subquery. Jadi ada beberapa di sini, misalnya di sini saya menjoinkan ke tim itu memang untuk kapasitas saya memanggil sebuah nama timnya itu tadi dan dibuat grup by-nya. Jadi itu lebih baik pakai join ya, lebih mudah juga. Tapi saya juga menggunakan subquery ini juga. Yang pertama karena case-nya eh, karena case-nya itu sendiri kita tidak bisa apa ya, menghitung jumlah kemenangan home team dari tim tim API ID sekian yang juga dia juga bisa menjadi away timnya. Jadi di sini kita oleh sebab itu kita menggunakan subquery. Nah, di sini juga menggunakan subquery juga. Misalnya namanya Inggris gitu. Tapi yang diambil adalah ID-nya gitu. Jadi saya untuk join versus subquery itu tergantung kebutuhan sendiri. Ada yang memang mendesak mau nggak mau kita menggunakan subquery untuk efisien yang pertama. Yang kedua adalah karena kalau pakai join bakal ribet-ribet lagi. Lebih baik kita menggunakan subquery yang mudah dipahami seperti ini. Nah, lalu untuk join itu ya juga pada saat kebutuhannya. Misal di sini saya hilangkan ya, misal saya hilangkan. Oke. Di sini saya menggunakan eh, tim long name
itu dibuat menggrup by ini semua. Jadi keperluannya ada untuk menghitung laga tandingnya berapa, jumlah kemenangan berapa itu di grup by dari ini. Jadi kalau nggak ada nama timnya ya nggak bisa gitu. Itu ya teman-teman. Oke, sekian dari saya. Eh, Kalau ada kata salah dan disengaja maupun tidak sengaja kami mohon maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.